Ya, saudara, saat ini saya ada di puncak Bukit Zaitun dan langsung menghadap ke kota tua Yerusalem, sebuah pemandangan yang sangat-sangat indah. Ya, saudara melihat, itulah kota tua Yerusalem. Ya, ini di atas Bukit Zaitun. Nah, kita melihat di sana kota tua Yerusalem. Nah, saudara lihat, itu ada tembok Yerusalem yang memanjang di sana. Itu adalah tembok yang dibangun dari abad yang ke-16 dan panjangnya kira-kira 4 kilo, ya, 4 kilo. Dan dari sini terlihat jelas kota tua Yerusalem. Nah, setelah kita bisa melihat dari sisi sejarah, penggalian arkeologi, sampai apa yang terjadi terkini, maka kawasan kota tua Yerusalem ini terbagi menjadi 4 kelompok atau 4 pemiliknya, ya. Nah, pertama adalah kawasan Islam. Nah, kalau saudara lihat, kawasan Islam itu adalah di Dome of the Rock itu, ya. Ya, itu yang ada kubah emas itu dengan yang kubah hitam itu. Nah, itu adalah miliknya orang Islam karena masjid itu artinya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa itu dalam bahasa Arab artinya terjauh. Jadi maksudnya ini adalah masjid yang terjauh. Terjauh dari mana? Dari Mekah. Dan kota Yerusalem itu menjadi kota terpenting ketiga bagi orang Islam setelah Mekah dan Medina di Arab Saudi, lalu ada di Israel ini, ya. Karena orang Islam percaya bahwa Nabi Muhammad itu melakukan atau naik, diangkat ke surga, Isra, ya, itu dengan naik burak untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu mulai dari masjid itu, kubah emas itu, ya, Al-Aqsa itu. Nah, itu kawasan Islam. Lalu di bagian belakang lebih daripada yang kubah hitam ini, itu kalau saudara kelihatan itu ada di sanalah letak Via Dolorosa dan ada gereja Holy Sepulchre Church. Itu adalah gereja makam kudus yang dipercaya oleh orang-orang Katolik sebagai tempat kematian Yesus. Nah, dan di sana juga ada Via Dolorosa, itu adalah kawasan Kristen. Sementara bagian kiri dari kubah hitam ini itu adalah kawasannya orang Armenia. Orang Armenia tiba di sini pada abad 4 dan mereka menguasai sejumlah tempat di sini. Dan terakhir adalah miliknya orang Yahudi. Miliknya orang Yahudi adalah tembok ratapan ini, ya. Tembok ratapan ini yang ada di bagian bawah dari kubah hitam itu, ya. Itu adalah milik orang Yahudi, ya. Nah, kalau kita melihat di sana, ya, ini ada sebuah gereja. Nah, yang terlihat itu adalah gereja Dominus Nevet yang dipercaya sebagai gereja atau tempat di mana Yesus pernah menangisi kota Yerusalem. Jadi memang secara geografis tepat, ya. Yesus kalau berdiri dari situ atau duduk di situ, dia langsung melihat kota Yerusalem semuanya, ya. Dia melihat kota Yerusalem dan disinilah dia menangisi kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan kamu seperti hidup ayah mengumpulkan kamu, tapi kamu mau. Sekaligus di situ juga mungkin adalah nubuatan bahwa Bait Allah dan Yerusalem akan dihancurkan dan menjadi kenyataan pada tahun 70, ya. Nah, saudara, tempat di mana saya berdiri ini adalah Bukit Zaitun, ya, seperti saya bilang tadi, ini adalah Bukit Zaitun. Sedangkan di sana itu adalah kota tua Yerusalem. Nah, di antara Yerusalem kota tua dengan tempat saya berdiri puncak Zaitun ini ada satu lembah di bawah sini, ya. Ini adalah lembah yang dikenal sebagai Lembah Kidron, ya. Dan Lembah Kidron ini dalam bahasa Ibrani adalah Yosafat, yang artinya pengadilan,
ya. Jadi maksudnya adalah bahwa dipercaya oleh orang Yahudi bahwa pengadilan di akhir zaman itu akan terjadi di lembah ini, ya, di lembah Kidron ini. Dan karena itulah maka orang-orang Yahudi membuat kuburannya dekat dengan lembah ini. Saudara melihat ini di bawah nih, ini adalah kuburan orang Yahudi. Kira-kira ada 150.000 kuburan orang Yahudi di sini. Mengapa mereka mau, dan ini kubur masih berlaku, ya. Mereka masih aktif, artinya orang masih berusaha dan mencari tempat untuk dimakamkan di sini karena mereka ingin supaya pada akhir zaman nanti ketika pengadilan dimulai di lembah Kidron ini, mereka lah yang pertama kali bangkit, ya. Mereka lah yang pertama kali bangkit, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kuburan Yahudi begitu banyak di sini, ya. Itu kira-kira penjelasannya, dan sekali lagi, ya, ini sesuatu yang menarik, ya, melihat kota tua Yerusalem. Sekali lagi saudara bisa lihat di sana suatu pemandangan kota tua Yerusalem yang sangat indah pemandangannya dari atas puncak Bukit Zaitun. Baik saudara-saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dari puncak Bukit Zaitun saya ucapkan damai sejahtera buat saudara. Ada Yerusalem di sana, tapi orang Kristen menantikan suatu Yerusalem yang baru, di mana Yesus Kristus akan datang kembali dan membawa kita yang percaya masuk ke Yerusalem, bukan Yerusalem di tanah ini, tapi Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oke, shalom semuanya.